menjelaskan metode perpetual, yaitu mengenai FIFO. Apa itu metode perpetual? Metode perpetual yaitu pencatatan yang dilakukan setiap saat atau secara berkala dan terus-menerus setiap ada transaksi pembelian, penjualan, retur penjualan atau retur pembelian yang berkaitan dengan adanya persediaan. Jadi kalau misalnya ada persediaan masuk atau keluar, maka langsung dicatat dengan kartu persediaan. Sedangkan FIFO itu first in first out, berarti yang diasumsikan persediaan yang pertama kali masuk maka akan pertama kali yang dikeluarkan, gitu ya. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu ingin yang diharapkan kalian bisa memahami apa itu kartu persediaan menggunakan metode FIFO, menggunakan metode perpetual. Langsung saja Ibu kasih contoh bagaimana cara membuat kartu persediaan dengan sistem perpetual. Oke, di sini ada contoh soal. Pada bulan November 2017, mencatat persediaan barang dengan menggunakan metode perpetual. Nah, kalau di sini sudah ada kata metode perpetual, berarti nanti kalian harus membuat kartu persediaan. Nah, dengan data berhubungan dengan persediaan pastinya, karena kita akan membuat kartu persediaan. Yang pertama, transaksi pertama ada tanggal 4 November, yaitu persediaan awal 400 unit dengan harga per unitnya 80.000. Kemudian transaksi yang kedua ada tanggal 9 November dengan pembelian 300 unit dengan harga satuannya 82.000. Kemudian yang ketiga ada tanggal 12 penjualan 450 unit dengan harga satuan 90.000. Nanti kalian tinggal baca sendiri ini sampai selesai transaksinya. Kemudian di bawahnya ada diminta atau berdasarkan data di atas kalian diminta membuat kartu persediaan menggunakan metode FIFO. Nah, langsung ke sini. Nah, sambil kita melihat transaksi yang di sebelah, kita membuat dulu nih kartu persediaannya. Kartu persediaannya kotak-kotak seperti ini, ada tanggal, nomor bukti, persediaan masuk, persediaan keluar, dan nilai persediaan akhir. Persediaan masuk, persediaan keluar, dan persediaan akhir itu ada 3 kolom. Ada unitnya berapa, kemudian harga satuannya berapa, dan jumlahnya juga akan berapa. Kita kasih contoh dulu. Tanggal 4, kita tulis dulu November, tanggalnya tanggal 4. Nah, kalau yang transaksi pertama itu adalah persediaan. Kalau misalnya hanya dituliskan persediaan, kita nggak usah hiraukan persediaan masuk dan persediaan keluar, karena persediaan itu langsung masuk ke nilai persediaan akhir. Atau misalnya kita di sini adalah persediaan awal. Unitnya tinggal ditulis 400 unit. Kemudian harga satuannya 80.000. Tinggal jumlah ini tinggal dikalikan dari unit dengan harga satuan berapa? Berarti 32 juta. Nah, sudah. Transaksi yang pertama sudah selesai. Karena transaksi yang pertama itu hanya persediaannya saja. Berarti kita hanya nulis di nilai persediaan akhir. Nah, kemudian ada transaksi yang kedua, yaitu ada pembelian. Kalau misalnya pembelian berarti PT Jaya Sakti itu membeli, berarti adanya persediaan masuk. Berarti kita tulis di persediaan masuk. Tulis dulu tanggalnya 9, persediaan masuknya 300 unit dengan harga satuannya 82.000. Nah, nanti tinggal dikalikan 300 dikali 82, jadi 24.600. Nah, kalau misalnya transaksi yang kedua itu pembelian. Kalau misalnya ada persediaan masuk atau persediaan keluar itu ada catatan, maka kita akan pindahkan lagi ke nilai persediaan akhir. Nah, kita lihat dulu harga satuannya. Kita lihat yang persediaan awal itu harga satuannya 80.000, sedangkan pembelian atau persediaan masuknya 82. Itu harganya berbeda. Berarti kita tidak bisa langsung menjumlahkan karena harga satuannya berbeda. Berarti
persediaan awalnya kita turunkan dulu. Berarti tulis ulang ya, 400 dikali 80.000. Ini kita tidak ubah apapun dari atas turun ke bawah, hanya diturunkan saja. Kemudian yang 300 unit atau pembelian tanggal 9 kita tulis lagi di sini. 300 dengan harganya 82.000. Ya, biar kalian tidak keliru atau tidak pusing, kalian boleh garis kayak gini. Ini adalah satu transaksi tanggal 4, berarti isinya cuma ada satu dinilai persediaan akhir. Yang tanggal 9 ada dua karena harga satuannya dari persediaan awal dan persediaan masuk itu berbeda, maka di sininya ada dua. Itu ya. Kemudian transaksi yang ketiga, kita lihat di sini ada penjualan. Tulis dulu tanggalnya 12. Penjualan berarti PD Jaya Sakti itu mengeluarkan atau persediaan yang dia punya adalah keluar. Kita lihat yang keluar berapa unit? 450. Sebelum ditulis di persediaan keluar, kita lihat dulu di persediaan akhirnya. Kalau misalnya dimintanya 400 unit, ini kan menggunakannya FIFO, maka yang dikeluarkan adalah barang yang pertama masuk, pertama kali keluar. Berarti yang pertama masuk adalah persediaan awal. Ini adalah persediaan pertama. Yang ini berarti persediaan yang kedua. Berarti yang pertama kali dikeluarkan adalah yang 400 unit. Dimintanya 450. Karena di sini harganya beda, kita tulisnya 400-nya dulu. Tidak bisa langsung 450 karena persediaannya hanya 400 dengan harganya 80.000. Jadi ditulisnya hanya 400. 80. Nah, karena di situ kan penjualannya 450, maka di sini kan baru 400. Yang 50-nya kita ngambil yang unit 300. Berarti di sini ada 50 dengan harga satuannya 82.000. Nanti tinggal dikalikan aja, 50 dikali dengan 82. Kemudian kita tulis lagi di nilai persediaan akhirnya. Karena yang 400 ini sudah keluar semuanya, maka di sini sudah tidak ada. Kalian boleh kasih tanda seperti ini atau misalnya dikosongkan juga boleh. Sedangkan yang di sini harganya 50 unit sudah berkurang dari 300, berarti tinggal sisa 250. Karena 300 dikurangi 50. Harganya tetap sama 82.000. Tinggal dikalikan. Nah, kita lihat coba di soal itu penjualan 450 dengan harga 90.000. Tetapi kita tulis di sini bukan 90.000. Kenapa? Karena yang kita jual biar memudahkan kita membuat. Kalau misalnya harga jual itu kan kita bisa menentukan harganya berapa yang kita jual. Tetapi yang kita tulis di kartu persediaan itu harus sama atau sesuai dengan persediaan kita, harga persediaan yang kita punya. Jadi kalau misalnya yang menjual 90.000 juga nggak apa-apa, tapi yang kita tulis di kartu persediaan disesuaikan dengan nilai persediaan akhir. Oke, paham ya? Ya, lanjut kita ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 15. Situ transaksinya ada pembelian dengan 400 unit dan harganya 83.000. Nah, di sini pembeliannya harganya beda lagi, berarti nanti kita tulisnya berbeda lagi ya. Kita tulis dulu tanggalnya 15. Tadi pembelian berarti masuknya ke persediaan masuk sebanyak 400 unit dengan harganya 83.000. Nah, kalau sudah ditulis, kita langsung tulis lagi ke nilai persediaan akhirnya.
Lihat lagi harga satuan dari persediaan yang terakhir dengan pembelian yang kita lakukan itu sama atau tidak. Kalau misalnya tidak, maka kita tulis yang di atas, kita turunkan. Kemudian yang pembelian yang baru kita beli, tulis lagi. Nanti karena berbeda, 250, 82.000 kita turunkan. Kemudian ditambah dengan 400 unit, 83. Biar tidak bingung, kita garis dulu. Ini untuk transaksi yang keempat, tanggal 15, karena pembelian masuknya 400 unit. Di sini masih ada persediaan dengan harga satuan yang berbeda, maka kita tulis dua-duanya. Kemudian transaksi yang terakhir ada tanggal 19. Tanggal 19 itu penjualan. Kita lihat lagi, penjualan berarti masuknya ke transaksi atau ke kotak persediaan keluar. Penjualan dengan 350 unit. Kita lihat dulu yang jangan lupa kita menggunakan FIFO, berarti yang pertama masuk pertama kali dikeluarkan. Yang pertama masuk adalah 250, sedangkan yang dijual adalah 350. Kita tulis dulu 250 karena tidak mungkin langsung ditulis 350 karena persediaannya hanya 250. Dengan harga satuannya 28.000. Nah, berarti kurang berapa? Yang 350 dari dikurangi 250, berarti kan kurangnya 100 lagi, 100 unit. Berarti 100 unitnya kita ambil yang dari 400 dengan harga satuan 83. Nah, seperti ini ya. Jadi ininya totalnya tetap sama 350, tapi kita ngambilnya dari harga 82 dan 83. Nah, tinggal disimpan ke nilai persediaan akhir. Karena yang 250 ini sudah habis, kita tandain seperti ini atau kosongkan boleh. Kemudian yang 100-nya berarti di sini 400 sudah berkurang 100, berarti tinggal sisanya 300 unit dengan berarti 24. Ya, ini adalah kartu persediaan PD Jaya Sakti dengan contoh soal ada 5 transaksi. Ada pembelian, ada persediaan, ada penjualan. Kalau misalnya pembelian berarti kita masukkan ke dalam persediaan masuk. Kalau misalnya itu penjualan berarti kita masukkan ke persediaan keluar. Sedangkan kalau persediaan awal langsung masukkan ke nilai persediaan akhir. Tetapi kalau misalnya ada pembelian dan penjualan, jangan lupa tulis juga di nilai persediaan akhirnya. Mungkin sekian pembelajaran dari Ibu, kurang dan lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.